Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rizka Adija. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelestarian makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan tugas manusia. Upaya pelestarian makhluk hidup adalah salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menjaga keberadaannya. Keberadaan makhluk hidup di sekitar kita seperti tumbuhan maupun hewan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Yang ke satu faktor alam, yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangan yang lambat, dan terjadinya bencana alam. Yang kedua faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, yaitu penebangan dan perkembangan hutan, dan pemburuan liar, eksplorasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah ke alam. Berikut beberapa hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan terancam punah. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Pulau Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon Banten. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena perburuan liar. Biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan pemburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti kulit harimau, banyak dimanfaatkan sebagai keperluan, seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasil di tumbuhan menjalur. Kuncup bunga dapat dijadikan obat. Amar Pophalatus titanium. Amar Pophalatus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di Indonesia. Bunga ini dinamakan bunga bangkai. Kenapa dinamakan bunga bangkai? Karena baunya menyengat kayak bangkai. Tempat hidupnya kantong semar. Tumbuhan ini tumbuhan di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitatnya kantong semar. Manusia mengambil kantong semar secara langsung di hutan untuk diperjualbelikan. Cendana.
Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya langka dan menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan menjadi dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa, yaitu merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung. Hutan lindung yaitu merupakan kawasan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional, yaitu merupakan alasan untuk melindungi hewan dan tumbuh. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, hal pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitas, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran.